Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Aulia Nikmatus Safaati dengan NIM B211240008 serta saya yaitu Fitri Maudia Salsabila dengan NIM B211240004 serta teman saya yaitu Eliza Tiara Hilian Rahmawati dengan NIM B211240013. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mengenai topik melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Kami berharap riset ini dapat memberikan gambaran sederhana namun relevan tentang tren konsumsi kopi mahasiswa serta bagaimana analisis data bisa digunakan untuk memprediksi permintaan dalam waktu dekat. Maka dari itu, kami mengambil subjudul yang dekat dengan keseharian mahasiswa yaitu perilaku konsumsi kopi mahasiswa dan peramalan permintaan dalam 1 bulan ke depan. Nah, di tengah rutinitas kampus yang padat dan sering tak menentu, kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Jadwal kuliah yang berubah-ubah, tugas yang datang silih berganti, serta tekanan akademik yang kerap muncul menjadikan kopi sebagai salah satu penyelamat yang paling diandalkan oleh banyak mahasiswa nih. Nah, kopi kini tidak hanya dipandang sebagai minuman biasa. Ia telah menjelma menjadi elemen penting dalam keseharian mahasiswa yang dimana menjadi sebuah kebiasaan yang secara perlahan membentuk budaya dan gaya hidup tersendiri di kalangan generasi muda nih. Nah, dalam banyak momen tertentu atau momen penting, baik saat pagi menjelang perkuliahan, sore hari menjelang deadline tugas, atau mungkin malam larut ketika begadang untuk ujian, kopi hampir selalu hadir menemani. Bukan hanya sebagai minuman penghilang kantuk saat tugas, tetapi juga sebagai minuman andalan saat bertemu dengan rekan atau sekedar teman saat waktu luang. Bagi sebagian mahasiswa, kopi bahkan menjadi alasan untuk berkumpul di kafe, tempat bertukar ide, atau sekedar mencari suasana tenang untuk fokus belajar. Namun, dari kebiasaan ini yang tampaknya sederhana ini, justru muncul pertanyaan nih menarik dan cukup penting untuk dijawab. Yaitu apa sih sebenarnya preferensi mahasiswa terhadap kopi? Apakah mereka memiliki kecenderungan tertentu terhadap jenis kopi, tempat pembelian, atau alasan konsumsinya? Dan yang tak kalah penting nih, apakah tren konsumsi kopi ini bisa diprediksi dalam jangka pendek, khususnya untuk 1 bulan ke depan? Nah, melalui riset sederhana ini, kami berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Data yang kami kumpulkan langsung dari mahasiswa akan menjadi dasar dalam memahami perilaku konsumsi kopi, serta menjadi landasan dalam melakukan proyeksi permintaan kopi secara lebih terukur dan mendekati kenyataan. Berikutnya ada langkah-langkah riset. Untuk menjawab pertanyaan riset yang telah kami ajukan sebelumnya, kami menerapkan pendekatan berbasis data yang sederhana namun terstruktur. Proses riset yang kami lakukan terdiri dari beberapa langkah penting yang disusun secara sistematis agar setiap tahap memiliki kontribusi yang jelas dalam mencapai tujuan penelitian. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun pertanyaan survei. Kami membuat daftar pertanyaan yang disusun dalam format Google Form. Pertanyaan-pertanyaan ini kami rancang agar bisa menggali informasi yang spesifik namun mudah dipahami oleh responden. Beberapa aspek yang kami tanyakan antara lain, seberapa sering mahasiswa mengonsumsi kopi dalam sehari, jenis kopi apa yang paling disukai, tempat membeli kopi yang paling sering dikunjungi, hingga alasan utama mengapa mereka memilih kopi tertentu. Kami juga menyisipkan pertanyaan seputar harga, preferensi terhadap promo, dan kebiasaan minum kopi saat beraktivitas. Setelah kuesioner selesai disusun, kami masuk ke tahap kedua, yaitu menyebarkan formulir ke mahasiswa dari berbagai jurusan melalui media sosial dan grup. Formulir ini kami sebarkan melalui berbagai platform digital yang dekat dengan mahasiswa, seperti WhatsApp yang disebarkan melalui grup kelas, Instagram melalui story, dan grup kampus lainnya. Tujuannya agar jangkauan responden lebih luas dan tidak terbatas pada satu jurusan dan fakultas saja. Tahap ketiga adalah pengumpulan data dari responden lalu merekap dan mengolahnya menjadi bentuk grafik dan statistik sederhana.
Kami memberikan waktu sekitar 5 hari bagi responden untuk mengisi survei dan setelah itu memulai melakukan rekapitulasi jawaban yang masuk. Data yang kami dapatkan, kami olah ke dalam bentuk grafik agar dapat dianalisis lebih lanjut. Langkah keempat adalah menganalisis hasil survei untuk melihat tren konsumsi kopi di kalangan mahasiswa. Di tahap ini, kami mulai mengamati tren-tren konsumsi yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Kami mencari tahu apakah terdapat pola tertentu dalam kebiasaan minum kopi mahasiswa, seperti waktu konsumsi yang dominan, tempat pembelian yang paling populer, serta kecenderungan mahasiswa terhadap promo atau diskon. Analisis ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap prediksi. Berikutnya, menggunakan metode peramalan sederhana berbasis data untuk memprediksi peramalan kopi untuk 1 bulan ke depan. Berikutnya ada hasil Google Form. Yang pertama, seberapa sering mengkonsumsi kopi dalam sehari? Dari hasil riset dan analisis dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki kebiasaan konsumsi kopi yang cukup aktif. Sebanyak 52% responden meminum kopi 1 kali dalam sehari, 32% meminum kopi 2 kali dalam sehari, dan 16% bahkan 3 kali dalam sehari. Yang kedua, ada jenis kopi favorit. Cappuccino menempati urutan pertama dengan tingkat preferensi mencapai 72%. Setelah itu, es kopi susu dan americano menjadi pilihan selanjutnya, meskipun presentasinya jauh lebih kecil. Yang ketiga, ada tempat beli kopi. Sebanyak 44% mahasiswa menyatakan lebih sering menyeduh kopi sendiri di kos atau rumah. Sementara itu, 28% memilih beli di kantin kampus, sisanya membeli di kafe atau melalui layanan online. Yang keempat, ada alasan membeli kopi. Alasan utama membeli kopi adalah karena rasanya yang enak, sebanyak 50%, disusul oleh kebutuhan untuk tetap fokus saat belajar atau mengerjakan tugas, sebanyak 45,8%. Hanya sebagian kecil yang membeli kopi karena mengikuti tren. Yang kelima, harga kopi. Sebagian besar responden membeli kopi dengan harga sekitar 5.000, namun ada juga yang rela membayar hingga 20.000 demi secangkir kopi favorit mereka. Yang keenam, ada promo kopi. Sebanyak 72% mahasiswa mengaku sangat tertarik dengan adanya promo, terutama jenis promo seperti diskon, buy one get one, atau potongan harga khusus mahasiswa. Berikutnya ada peramalan permintaan. Berdasarkan data konsumsi kopi yang kami amati selama 1 bulan terakhir, terdapat pola yang cukup stabil dan cenderung meningkat. Untuk memperkirakan permintaan kopi ke depan, kami menggunakan metode moving average sederhana. Berikut ini data simulasi penjualan per minggu. Minggu pertama terjual sebanyak 280 cup, minggu kedua terjual sebanyak 300 cup, dan minggu ketiga terjual sebanyak 320 cup. Dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 minggu terakhir, maka proyeksi permintaan untuk minggu keempat adalah 280 ditambah 300 ditambah 320 dibagi 2 sama dengan 300 cup. Jadi dari hasil perhitungan tersebut, perkiraan permintaan kopi di minggu keempat akan berada di angka 300 cup. Perkiraan ini memberi gambaran bahwa minat konsumen terhadap kopi cukup konsisten, dan jika tren ini terus berlanjut, ada kemungkinan permintaan akan terus meningkat di minggu-minggu berikutnya. Metode ini tentunya akan terus kami evaluasi seiring dengan bertambahnya data untuk menjaga akurasi peramalan. Berikutnya ada analisis dan kesimpulan. Dari hasil riset ini, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, mahasiswa mengkonsumsi kopi secara rutin, minimal 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, jenis kopi yang paling digemari adalah cappuccino dan es kopi susu. Yang ketiga, faktor utama membeli kopi adalah rasa dan harga, diikuti oleh kemudahan akses. Yang keempat, promo menjadi faktor pendorong kuat dalam keputusan pembeli. Berikutnya ada rekomendasi bagi pelaku usaha kopi kampus.
Yang pertama, tawarkan menu kekinian seperti es kopi susu dengan varian rasa dan topping. Yang kedua, tetapkan harga yang ramah di kantong mahasiswa. Yang ketiga, perluas akses baik lewat penjualan langsung maupun layanan online. Yang keempat, manfaatkan promo kreatif seperti diskon khusus mahasiswa, bundling menu, dan kolaborasi event kampus. Kopi kini bukan sekedar minuman, tetapi bagian dari gaya hidup dan rutinitas mahasiswa. Menangkap peluang dari kebiasaan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbesar bisnis. Berikutnya ada penutup. Dari proses riset hingga analisis, kami menyatakan bahwa memahami pasar bukan hanya soal data, tetapi juga tentang memahami perilaku, preferensi, dan peluang yang tersembunyi. Dengan riset pemasaran, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi siapapun yang ingin lebih memahami konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.